Maaf ya Kak Elia, aku Muslim ini bertanya. Oh ya, nggak apa-apa, silakan. Ya, Aku cuma jangan bahas berhubungan badan ya, jangan. Kristen tuh nggak bahas-bahas begituan. Kalau kalian punya begitu-begitu, urus saya di komalmu aja tuh bahas-bahas begitu. Di sini jangan. Ya, ya. Apa yang mau kamu tanya? aku cuma mau tanya tentang kehidupan surga bagi umat Kristen itu. Saya cuma penasaran saja itu kegiatan apa saja nanti di surga gitu. Ya, silakan Timothy jawab. Sejauh yang saya baca dalam Katekismus Gereja Ortodoks itu ada pendapat dari Dionysius Areopagus itu menceritakan bagaimana sih kehidupan di surga. Surga itu bukan seperti panjang kali lebar kali tinggi, letak. Kalau dalam Islam kan dikatakan surga itu seperti letak suasana. Bahkan dikatakan dia sama seperti Firdaus atau Jannah. Nah, tapi kalau dalam iman Kristen enggak. Surga itu bukan panjang kali lebar kali tinggi. Memang dalam Yohanes 14 itu dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat. Tapi tempat di sini bukan menuju kepada yang tadi panjang kali lebar kali tinggi. Kenapa? Yesus mengatakan di mana kamu berada, aku pun akan berada bersamamu. Ini mengkaitkan hal yang nantinya akan terjadi. Nah, di manakah letak Kristus? 1 Timotius 6 ayat 16. Ia yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Berarti terang. Dan rumah Bapa itu gambaran kepada Bapa sendiri kita tinggal. Di mana kita tinggal dalam hadirat Bapa. Sekali lagi, surga yang diimani orang Kristen bukanlah panjang kali lebar kali tinggi, tetapi adalah suatu keberadaan. Lalu bagaimana dengan Firdaus? Firdaus memang tempat. Dan kita tidak tahu di mana Allah menempatkannya itu. Banyak yang menafsirkan itu ada di atas langit. Ya, ini agak mirip dengan Islam ya, yang disebut juga Jannah Mawah kalau saya nggak salah dalam tafsir Ibnu Katsir. Tapi kalau dalam iman Kristen, gambaran Firdaus itu adalah tempat Taman Eden yang awalnya itu di bumi. Awalnya itu di bumi. Tapi kemuliaan Allah membuat suasana Taman Eden ini layaknya surgawi. Laksana surga tapi belum surga. Karena surga yang kekal itu adalah Allah. Nggak heran kalau kita lihat dalam kitab Deuterokanonika itu dalam kitab Makabe dikatakan bahwa kami berdoa di hadapan surga. Kami berdoa kepada surga dan surga meliputi mereka. Padahal surga itu bukan apa ya? Surga itu bisa dipahami tempat. Tapi ternyata surga ini menuju kepada keberadaan Allah sendiri. Dan tidak heran, selain dalam kitab Deuterokanonika, kitab Injil Matius, Yesus pernah mengatakan apa? Kepada anak yang durhaka kepada ayahnya. Dia mengatakan apa? Bapa aku bersalah kepadamu dan kepada surga. Surga. Ya, jadi surga ini adalah suatu keberadaan, bukan tempat. Pertanyaannya, lalu ngapain di surga? Ya, di surga adalah kita hidup tidak dalam kefanaan. Kita memiliki kebahagiaan yang luar biasa. Kalau dalam Islam, kebahagiaan luar biasa adalah melihat Allah. Surah Qiyamah ayat 22-23. Bukan sekedar hubungan seks. Mohon maaf, memang ada hubungan seks, tapi itu embel-embelnya saja. Maksudnya tambahan. Tapi yang lebih utama adalah melihat Allah. Itu pernah dinyatakan Ustadz Firanda, bahwa kenikmatan yang luar biasa adalah melihat Allah. Ya, kenikmatan kita nantinya adalah kalau dalam iman Kristen itu akan hidup bersama dengan Allah, mengambil kodrat ilahi, dan kita akan hidup bersama Kristus. Agak miripnya di sini, tapi perbedaannya bagi Islam ya mungkin ada sedikit penafsiran terhadap ayat tersebut. Ya. Jadi apa yang menjadi fokus utama kita, yaitu hidup bersama dengan Allah. Hidup bersama dengan Allah di langit bumi yang baru, dengan keadaan yang tanpa dosa, di mana penderitaan tidak ada, dipulihkan menjadi seperti keadaan yang semula, yakni keadaan Firdaus yang tanpa dosa. Dan kami hidup bersama pemerintahan Kristus sebagai gambaran Sang Bapa yang tidak kelihatan itu, itulah surga bagi kami. Jadi orang Kristen ini tujuannya itu adalah mengambil kodrat ilahi. Apa itu? Kekudusan. Yang rusak dari manusia itu adalah gambarnya dengan tidak kudusnya manusia oleh karena dosa itu. Jadi tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah Dia mau memulihkan kembali keadaan yang semula, gambar dan rupa Allah yang telah rusak di dalam manusia. Dia memulihkan itu dengan mengalahkan penyebab kerusakan itu. Apa penyebab kerusakan itu? Dosa dan maut. Jadi Tuhan Yesus itu mengalahkan dosa dan maut itu dengan kebangkitannya. Maka orang yang percaya kepada Dia dapat berharap sorga di dalam Dia sebagai sang sorga.
Masalah apa yang akan dilakukan, apakah nanti ada makan minum atau mungkin nanti penyembahan dan lain-lain, itu kita nggak tahu. Alkitab tidak memberitahu itu. Tetapi yang satu hal yang pasti, bahwa kita akan mengalami kehidupan yang kekal dalam keadaan yang tidak berdosa, dalam keadaan yang tidak menderita, bersama-sama dengan Kristus dan kerajaannya di langit bumi baru. Wahyu 21. Tidak ada perkawinan, tidak ada dosa, tidak ada aktivitas seksual, tidak ada hawa nafsu di sana. Begitu. Jadi waktu pas dulu kan ada di bumi kan suami istri, nanti di surga yang suami istri itu bagaimana? Apakah Akan seperti orang biasa, tetapi manusia itu akan mengingat. Jadi orang di surga itu tidak akan kehilangan ingatan. Kalau kita baca kisah orang kaya dan Lazarus, meskipun orang kaya ini di Tartarus dan Lazarus ini di Firdaus, orang kaya ini ketika dia menderita di Tartarus, dia masih mengingat 5 saudaranya yang di bumi, dan dia bisa mengenali Abraham, dan bahkan dia mengenali itu saudaranya. Artinya relasinya, jiwanya itu masih mengingat hubungannya selama dia ada di bumi. Ya, jadi orang, kalau nanti kita sudah di hari kebangkitan, kita sudah di Firdaus, kita sudah di langit bumi baru, kita tidak akan kehilangan ingatan, kita akan tetap ingat. Tetapi hal-hal yang membawa kita kepada ketidakkudusan, menjadi berdosa, hawa-hawa nafsu, itu udah tidak ada lagi di dalam surga. Itu saking dekatnya kita dengan Allah. Karena tubuh ini, 1 Korintus 15, tubuh yang berdosa ini sudah kita tinggalkan. Kita berpikiran iri hati, dengki, ya, kemudian juga dosa-dosa seksual, keinginan-keinginan yang gak baik, itu karena kita masih mengenakan tubuh yang berdosa. Nah, ketika langit bumi yang baru, 1 Korintus 15 ayat 55 dan berikutnya, Rasul Paulus berkata apa? Bahwa tubuh kita ini akan digantikan dengan tubuh yang tidak dapat mati dan yang tidak dapat binasa, yang tidak berdosa, dan yang tidak mengeluarkan hasrat keberdosaan atau hawa nafsu. Itu cocok dengan langit bumi baru dalam Wahyu 21. Gitu. Maksudnya aktivitasnya di sana itu apa saja gitu? Tidak ada yang tahu persis itu bagaimana, tetapi kehidupan kekal bersama Allah itu yang dijanjikan. Aktivitas detailnya itu tidak dikasih tahu. Ya. Tapi kalau kita mengikuti narasi Tuhan Yesus berkata, kamu tidak mengerti kitab suci, kamu tidak mengerti firman Allah bahwa di surga tidak ada kawin mengawin. Pada hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin, tetapi hidup seperti malaikat di surga. Kalau hidup seperti malaikat di surga, malaikat itu apa? Melayani Allah, memuji-muji dan menyembah Allah. Maka kita pun akan seperti itu kelak di langit bumi baru. Memuji-muji dan memuliakan Allah di dalam karya-karyanya di dalam langit bumi baru itu. Tapi nanti kan maksudnya di kerajaan surga itu nanti Yesus, Roh Kudus sama Bapa itu apakah masih pisah-pisah atau udah masing-masing atau udah bersatu? Enggak. Kita nggak akan melihat Bapa, kita akan nggak melihat Roh Kudus. Yang kita lihat itu hanya Yesus. Bapa itu tidak bisa dilihat, Roh Kudus itu pun nggak bisa dilihat. Yang hanya dilihat itu Yesus. Kamu jangan berpikir Tritunggal itu 3 orang yang duduk bersama-sama. Enggak. Tritunggal itu adalah kebagaimanaan Allah yang satu. Allah yang satu, Allah yang tak kelihatan itu adalah Sang Bapa yang memiliki firman yang disebut anak yaitu Yesus dan memiliki roh yaitu Roh Kudus. Nah, Sang Bapa ini menyatakan dirinya yang tidak kelihatan secara kelihatan melalui firman-Nya yang menjadi manusia. Itulah Yesus. Jadi kita mengenali Bapa yang tidak kelihatan itu melalui Yesus yang kelihatan. Makanya di surga kelak, di kerajaan langit bumi baru, kita nggak akan lihat Sang Bapa. Kita hanya akan melihat Yesus. Tetapi terangnya Bapa itu akan menerangi kita. Makanya dalam Wahyu 21 dikatakan matahari tidak ada lagi, tapi cahaya kemuliaan Allah yang akan menyinari langit bumi baru itu. Gitu. Jadi kita nggak, karena Allah Bapa itu roh. Bapa itu roh. Iya, kita nggak lihat itu. Itu ya. Oh, seperti itu ya sudah. Iya. Yang di bawah nih masih ada yang bingung bahwa Tritunggal itu Esa itu satu katanya.
Mungkin tidak mengerti kebagaimanaan ya. Satu, Tuhan itu satu, bukan satu seperti seonggok batu. Tetapi Tuhan itu, Allah itu esa. Itu adalah esa di dalam kebagaimanaannya. Sama seperti saya itu Elia, itu saya satu. Satu manusia Elia. Tapi di dalam saya ada 3 realita. Saya punya tubuh, saya punya firman atau pikiran, saya punya roh. Tubuh saya adalah manusia, firman atau pikiran saya adalah manusia, dan roh saya adalah manusia. Tapi tidak ada 3 manusia, hanya ada 1 manusia Elia. Allah itu pun begitu. Allah wujudnya Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. Dan di dalam Bapa itu, dia memiliki firman. Dan selain memiliki firman, dia memiliki roh. Bapa itu adalah Allah, maka yang di dalam Bapa pastilah Allah. Rohnya Bapa pastilah Allah, firmannya Bapa pastilah Allah. Kalau tubuh saya manusia, roh saya pasti manusia, tidak mungkin roh ayam. Ya, firman saya pasti firman manusia, bukan firmannya kucing. Ya, tapi tidak ada 3 manusia, yang ada 1 manusia. Jadi hypostatic union itu, kesatuan hypostasis itu kamu pahami dengan baik. Orang-orang di luar Kristen atau bahkan Kristen sendiri tuh masih kadang bingung dengan hal ini. Tapi kalau kamu mau belajar dan memahami, kamu akan bisa mengerti itu. Ya, jadi Tritunggal itu tidak punya bisnis dengan berapa Allah, tapi punya pemikiran bahwa Tritunggal itu adalah istilah yang menjembatani tentang kebagaimanaannya Allah yang satu itu. Sang Bapa yang memiliki firman, yang oleh firman itu dia menjadikan segala sesuatu, dan memiliki roh, yang oleh roh itu dia menghidupi segala sesuatu. Ayub 33 ayat 4. Gitu ya. Jadi jangan bingung dengan Tritunggal. Tritunggal itu mengesahkan Allah, tetapi meninggikan Allah sebagai pencipta oleh firman yang di dalam dia, dan menghidupi oleh roh yang di dalam dia. Makanya tidak bisa tidak, Allah itu harus Tritunggal. Allah itu harus memiliki firman sehingga aktif mencipta, kun fayakun, dan dia harus memiliki roh untuk menghidupi segala yang dia ciptakan itu. Jadi tidak bisa tidak, Allah itu harus Tritunggal. Karena Tritunggal itu istilah yang menjembatani tentang kebagaimanaan Allah kita yang hidup. Saya bisa dikatakan hidup karena saya bisa berfirman, dan saya bisa melakukan, dan saya bisa berkata-kata karena ada roh di dalam saya. Kalau saya tanpa roh, saya hanyalah mayat. Kalau saya tanpa firman, saya orang bisu atau dungu. Kalau saya tanpa tubuh, saya itu hanya Casper yang melayang-layang. Jadi tubuh, firman, roh saya itu harus satu, sehingga saya disebut manusia yang sempurna. Allah itu pun begitu. Gak bisa kamu pisah-pisah, Bapa, firman, roh itu gak bisa kamu pisah. Tapi satu di dalam hypostasisnya. Gitu ya. Jadi jangan bingung dengan Trinity. Orang-orang yang fitnah Trinitas itu sembah 3 Tuhan adalah orang yang tidak mengerti Trinitas. Ya. Gitu. Sering digunakan mainan untuk memojokkan orang Kristen dan tidak mengerti kekristenan.